A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dimanapun kita semua berada. Yang saya hormati seluruh umat dimanapun berada, khususnya yang saya cintai dan saya banggakan, keluarga besar persaudaraan Setia Hati Terate. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi, walaupun tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita bisa bertemu lewat udara. Dan semoga kita semuanya diberikan rahmat serta taufik serta hidayah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum materi ini saya sampaikan, khususnya untuk keluarga besar persaudaraan Setia Hati Terate, di mana keluarga besar kita itu berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam budaya. Sebelum itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika mungkin nanti ke depan ada suatu kesalahan atau suatu perkataan yang sekiranya menyinggung perasaan hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahwasanya materi tentang kerohanian yang pernah diajarkan atau diajarkan oleh persaudaraan Setia Hati Terate bagian daripada pelajaran kita, bagian daripada kehidupan kita, yaitu tentang kerohanian, di mana manusia itu tidak lepas daripada unsur jasmani dan unsur rohani. Dan tentang kerohanian itu letaknya di dalam hati, tidak di dalam akal. Untuk itu, khususnya saudara-saudaraku, janganlah banyak menggunakan akal, tetapi gunakanlah hati nuraninya. Sekali lagi saya ulangi, bahwa ajaran kerohanian itu letaknya di hati. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, pelajaran kerohanian itu tujuannya adalah mengesahkan Tuhan, di mana kita sebagai manusia diharapkan memiliki jiwa yang baik, memiliki akhlak yang baik, sehingga disebut kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Letak takwa bukan hanya di jasad, tetapi letak takwa yang sesungguhnya adalah di hati. Karena Tuhan itu tidak melihat jasmaniah kita ini siapa, suku mana, golongan apa, itu tidak. Tetapi Tuhan melihat hati manusia. Untuk itu, saudara-saudaraku, bahwasanya khususnya untuk
di dalam organisasi PSHT, di dalam kerohanian itu tujuannya adalah mengesahkan Tuhan. Tidak ada indikasi yang lain, tidak ada indikasi unsur daripada agama-agama yang lain, tetapi mengajarkan kebenaran bahwa Tuhan itu Maha Esa. Seperti halnya di dalam Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menyangkut dengan ketuhanan yang Maha Esa, tentu kita tidak boleh fanatik, tentu kita tidak boleh membawa golongan apapun. Bahwasanya bahwa Sang Pencipta itu adalah Sang Maha Esa, atau bisa disebut yaitu Sang Maha Tunggal. Bahwa tentang pelajaran kerohanian, di mana kita tahu bahwa pelajaran mengesahkan Tuhan, berhubung saya ini adalah orang Islam, maka sedikit banyak saya sampaikan lewat ajaran Islam. Tetapi tujuannya bukan untuk membawa suatu golongan, tetapi gimana caranya hati atau nurani kita ini bisa mengesahkan Tuhan. Tuhan itu siapa? Kalau di dalam Islam itu yang memiliki nama Allah. Ada yang mungkin menyebut di lain agama Islam bisa menyebut Sang Dumadi, bisa menyebut Sang Yang Widi, bisa menyebut Sang Maha Tunggal, dan lain-lain. Itu terserah kita, karena itu masih sebatas nama. Tetapi ajaran kerohanian itu adalah ajaran di mana mengesahkan Tuhan yang memiliki nama-nama tersebut di atas tadi. Bahwasanya seluruh nabi, seluruh rasul-rasul itu hanya membawa ajaran di mana ajaran itu hanya mengesahkan Tuhan. Kalau masih disebut makhluk yang memiliki nama itu, atau yang masih disebut nama-nama itu, berarti bukan Tuhan. Untuk mempermudah, mempermudah atau untuk kita bisa masuk, maka saya sebut itulah hidup. Hidup siapa? Ya hidup di mana Sang Maha Esa itu sendiri. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada golongan yang lain atau mungkin ada agama yang lain, mohon jangan tersinggung. Bicaralah dengan hati, jangan banyak menggunakan akal, karena kerohanian letaknya di hati, bukan di akal. Di dalam ajaran kita, khususnya di dalam kerohanian PSHT itu tidak membeda-bedakan suatu golongan, tidak membeda-bedakan suatu kelompok, tidak membeda-bedakan ras atau suku atau bangsa. Tetapi secara kerohanian itu gimana caranya kita mengesahkan Tuhan, di mana Tuhan itu yang memiliki nama Allah.
yang memiliki nama Sang Dumadi, yang memiliki nama Sang Yang Widi. Itu terserah. Yang jelas saya akan memberikan suatu pelajaran atau pengetahuan kerohanian tentang siapa yang memiliki nama-nama itu. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu cara mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita sebagai manusia dihadapkan oleh yang namanya peperangan. Peperangan di dalam diri kita sendiri antara dua kubu. Mungkin bisa disebut antara kubu timur dan kubu barat. Kubu timur itu mengajak tentang bagaimana melupakan Tuhan. Dan kubu barat mengajak mengingat Tuhan. Di situ ada dua peperangan, di mana peperangan itu ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu di dalam diri manusia. Di dalam peperangan itu adalah yang dimaksud adalah nafsu kita, yaitu antara nafsu basariyah, di mana nafsu itu letaknya di akal. Yang kedua, nafsu atau sifat basiroh, itu letaknya di hati. Sifat basariyah itu muncul tatkala seseorang hamba itu atau seorang manusia banyak menggunakan akalnya. Tetapi saat muncul sifat basiroh, seorang manusia itu menggunakan mata hatinya. Untuk itu, yang namanya kita manusia, bagaimana caranya kita memerangi nafsu itu supaya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita menjadi baik, menjadi bersih, menjadi manusia yang berbudi luhur. Saudara-saudaraku, tentunya sifat basariyah itu yaitu mengajak kita, mengajak untuk selalu melupakan yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Selalu mengajak bercinta, bermunajat terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Hingga yang dipikirkanlah hanya jasmani ini. Bagaimana memperkaya diri, bagaimana supaya berkuasa, bagaimana supaya apapun itu. Yang jelas, sifat basariyah kita itu mengajak kita melupakan Tuhan yang Maha Esa. Kalau untuk sifat basiroh atau mata hati kita, itu mengajak selalu mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengingat agar supaya bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, supaya setelah kita kematian jasad ini, atau mungkin masih
hidup di dunia atau di akhirat kita bisa bersih, bisa suci hati kita untuk menjadi akhlak atau bisa disebut manusia yang berbudi luhur. Tentunya kita semuanya harus tahu siapa sih diri kita ini sesungguhnya. Untuk mengetahui bahwasanya untuk membenahi, memperbaiki tentang kerohanian itu bisa jadi lewat seorang mursyid atau bisa dikatakan seorang guru, seorang pelatih, tapi bisa jadi langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Tetapi yang namanya kita masih kebanyakan manusia terbawa sifat basariah kita, sifat akal kita. Jika semuanya manusia ini ingin menjadi manusia berbudi luhur atau bertakwa, supaya kerohanian kita ini menjadi baik, maka carilah guru akhirat, di mana guru akhirat itu selalu mengajak kebaikan hati, selalu mengajak bagaimana cara membersihkan diri supaya kita bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta. Tidak harus seorang guru itu tidak harus selalu bertemu langsung, tidak. Apalagi zaman sekarang, zaman sudah canggih, bertemu bisa lewat udara seperti yang kita lakukan ini. Tidak seperti zaman dulu, belum ada komunikasi, belum ada media sosial, kita ya harus bertemu. Agar supaya apa? Supaya dapat pembimbingan langsung oleh seorang pelatih atau bisa mendapatkan bimbingan langsung kepada si mursyid. Tapi berhubung sekarang pada akhir zaman ini sudah dimudahkan adanya alat komunikasi, ya bisa disambungkan lewat udara atau bisa disebut media sosial. Tentunya untuk menjalin tali hubungan antara rohani kita, ya harus dilakukan komunikasi. Komunikasi itu dalam bentuk apa? Ya mungkin kalau ada pertanyaan, ya bisa dilakukan lewat kolom komentar. Dengan tujuan agar supaya kita ini, kerohanian kita ini menjadi baik dan benar. Menjadi insan yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jika mengingat tentang nafsu atau sifat basariah kita, yaitu bahwasanya sifat basariah itu mengajak melupakan Tuhan. Untuk mengenalkan diri itu, ya harus kita didik. Kita tundukkan. Ya, siapa yang bisa menundukkan nafsu? Itulah orang yang menang. Sebetulnya tidak ada yang bisa mengalahkan nafsu kecuali dirinya sendiri, kecuali manusia itu sendiri berusaha agar supaya kerohaninya baik, supaya mengenal Tuhannya. Yang bisa mengalahkan nafsu adalah ya diri manusia itu yang sudah mengenal dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, bahwasanya saya katakan
Bagaimana cara mengenal diri itu? Ya, mungkin akan saya contohkan sedikit. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara pada paham. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Yang namanya diciptakan itu asalnya berarti kita tidak ada. Lalu diadakan. Seperti halnya contoh ini. Saya menciptakan sebuah boneka atau saya menciptakan sebuah wayang. Tentunya wayang ini atau boneka ini asalnya tidak ada, saya ciptakan, akhirnya menjadi ada. Permasalahannya apa di sini? Untuk mengenal diri siapa jati diri kita, kenapa yang saya ciptakan ini seharusnya dulunya tidak ada, merasa dirinya ada. Seharusnya yang saya ciptakan ini dirinya boneka ini tidak hidup, tapi kenapa boneka ini merasa hidup? Itulah saudara-saudaraku yang mungkin ini akan saya kupas. Tuhan juga seperti itu. Bahwasanya Tuhan itu menciptakan, ya, asalnya kita tidak ada, asalnya kita tidak hidup, dirinya ini, si wayang ini merasa ada dan merasa hidup. Jika dirinya merasa hidup, nah itu kalau dikatakan, kalau di dalam ajaran kita, itu adalah masih tergolong ahli hijab. Gimana caranya kita mensikapi hal ini? Diri kita ini untuk mengetahui Tuhan itu siapa, yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Dumadi mungkin, memiliki nama Sang Yang Widi. Kalau kita ingin tahu, kalau kita ingin bertemu atau melihat, ya jangan akui diri ini ada, atau alias tidak ada. Yang ada, yang menciptakan. Siapa yang ada? Yang harus ada. Yang harus ada, ya hanya Tuhan, bukan kita. Karena kita ini makhluk yang dulunya tidak ada, menjadi ada, tapi merasa ada. Untuk mengetahui, ya jangan merasa ada. Itulah saudara-saudaraku. Begitu pula dengan hidup. Kita ini kan benda mati. Kita ini seperti halnya patung yang tidak bisa bergerak apa-apa. Atau bisa digambarkan kita ini wayang. Tapi kenapa permasalahannya? Wayang ini merasa hidup. Wayang ini merasa bisa berbuat apa-apa. Wayang ini merasa bisa segala-galanya. Ini permasalahannya. Ya, untuk tahu siapa hidup itu, siapa Tuhan itu, ya kita sebagai manusia, ya jangan merasa hidup. Ya, karena kita dihidupkan. Berarti kalau kita iman kita masih merasa hidup,
hidup makhluk ini merasa ada, ya, itu iman kita masih belum mengesahkan Tuhan. Berarti ada yang lainnya belum bisa mengesahkan Tuhan, atau kalau dalam Islam belum bisa mengakadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk mengesahkan Tuhan, untuk mengakadkan Allah, ya harus kita imani. Imani kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Harus kita imani, kita ini hidup. Bukan berarti wayang ini hidup. Yang hidup sesungguhnya adalah hanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam bisa disebut itulah Allah sendiri. Karena banyak saudara-saudara kita yang fanatik. Siapa sih Tuhan itu sesungguhnya? Ya, ada memang di dalam ajaran Islam itu, ya Allah itu yang memiliki nama Allah itu. Kalau di ajaran agama yang lain, ya terserah. Yang jelas masih sebatas nama. Tapi kita harus bisa cari siapa yang memiliki nama itu. Untuk mempermudah, untuk tahu Tuhan itu sesungguhnya itu, maka saya sebut hidup. Sekali lagi, saya ulangi, saya sebut hidup. Hidup di mana? Ya hidup di dalam dirimu ini, yang mati ini. Dan di luar dirimu ini. Kenapa kita ini manusia selama ini tidak tahu? Dan selalu menyalahkan orang lain. Selalu merasa agamanya yang satu A, agama B, agama C itu benar. Ya karena yang digunakan akalnya. Akal ini yang digunakan, bukan hatinya. Apa bedanya dengan orang-orang yang terdahulu? Orang-orang terdahulu itu kebanyakan juga begitu. Kebanyakan mereka manusia, disampaikan oleh nabi atau rasul-rasul itu, mereka semuanya menggunakan akalnya, bukan menggunakan hatinya. Akhirnya merasa saya ini pintar, merasa saya ini alim, merasa Tuhan yang kamu sembah itu tidak benar, dan lain-lain sebagainya. Karena tidak menggunakan hati, menggunakan akalnya. Padahal kerohanian itu letaknya di hati, bukan di akal. Nah, itulah saudara-saudaraku. Cara mengenal diri itu seperti apa? Ya itu tadi saya sebutkan. Jika dirinya sudah tahu siapa yang ada di dalam dirinya ataupun di luar dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya itu siapa. Tuhan yang sebetulnya adalah seharusnya, namanya Tuhan, tidak bisa engkau sebutkan, tidak engkau bisa bayangkan, tidak engkau bisa angan-angan secara akal ini. Tetapi engkau harus melihat dari mata hatimu, bukan mata basariah ini. Gunakanlah mata basirohmu. Nah, nanti akan ketemu siapa Tuhan sesungguhnya. Yang untuk mempermudah saya sebut hidup. Ya, hidup di mana? Hidup di dalam dirimu sendiri. Ya hidup di luar dirimu, termasuk seluruh alam semesta ini, yang meliputi
segala-galanya. Ya, itulah Tuhan yang disebut hidup. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, memang kelihatannya mudah, memang kelihatannya sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena manusia kebanyakan hanya memikirkan jasmania saja, hanya memikirkan perutnya saja, hanya memikirkan kesenangan-kesenangan tentang duniawiah ini. Tetapi jarang sekali orang yang memikirkan tentang kerohaniannya. Untuk mengenal jati diri kita ini siapa, yang saya sebut hidup tadi, yang hidup di dalam dirimu seharusnya, yang hidup di luar dirimu itu, ya kita harus selalu berzikir, selalu suhud, selalu meditasi, selalu bertapa, apapun itu, atau bisa dikatakan kita harus berkholwat. Berkholwat itu tidak harus di tempat sepi, tidak. Bisa juga dilakukan di tempat keramaian. Di saat kita aktivitas cari makan, aktivitas kita bekerja, aktivitas kumpul anak istri, ya silakan. Tetapi hatimu condong, rohanimu condong kepada siapa? Ya kepada yang hidup tadi, yang bisa disebut kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih hidup di dunia, kecuali kita sudah hidup tidak di dunia lagi. Nah, itu bisa sendiri. Karena berhubung kita masih hidup di dunia, ya kita harus berkholwat, bukan hanya di tempat sepi, tetapi bisa dilakukan di tempat ramai, yaitu di mana condongnya hatimu kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kemarin sudah saya ajarkan di video saya sebelumnya, gimana caranya mengenalkan diri, yaitu hanya satu jalan, yaitu melakukan zikir. Apa sih itu zikir? Zikir itu kan bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Indonesia itu mengingat, mengingat-ingat, selalu ingat. Nah, itu namanya zikir. Kita lakukan terus. Salah satu jalannya adalah zikir sirul asror. Di mana zikir sirul asror itu sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, tetapi zikir itu hanya bisa dirasakan di dalam hati. Bahwasanya yang berbuat, yang bertindak, yang menguasai di dalam dirimu atau di luar dirimu, itulah yang namanya hidup. Atau kalau di dalam Islam, itulah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-seringlah berzikir. Bukan zikir kalau di dalam Islam, zikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bukan. Itu masih zikir jahri. Nah, yang kedua, zikir sirri. Sirri itu apa artinya sirri? Sirri itu adalah rahasia, sir, rahasia. Nah, itu bisa dilakukan lewat keluar masuknya nafas, masuknya kita keluarnya Allah. Tapi tidak diucapkan, tapi di dalam hati. Allah. Itu kalau di dalam Islam. Untuk mengetahui itu, lakukan zikir sirul asrol, ya. Zikir sirul asrol itu ya sudah tidak berucap,
sudah tidak berlafaz, tapi sudah mengimani. Mengimani itu adalah seperti halnya kalau untuk mempermudah ya merasakan. Untuk merasakan kopi ya harus kita minum, baru mengetahui rasanya kopi. Nah, rasanya kopi itu sudah tidak bisa digambarkan. Bagaimana rasanya kopi? Ya kita hanya bisa menjawab, ya begitu rasanya. Tidak bisa diungkapkan. Ya paling kita hanya bisa menjawab, ya pokoknya begitu rasanya. Nah, seperti itu. Ya, begitu pula kalau sudah dirinya ini makhluk, mengenal dirinya sesungguhnya yang hidup ini siapa, ya paling hanya bisa mengatakan, ya itulah Tuhan, itulah Allah. Yang seharusnya tidak bisa engkau sebut, yang seharusnya tidak bisa engkau angan-angan, atau engkau kabarkan oleh sesuatu apapun, karena Tuhan itu bukan makhluk. Paling hanya bisa mengimani, ya itulah yang bisa disebut, itulah hidup. Jika dalam diri manusia ini masih mengaku-ngakuin, ini saya yang hamba yang berbuat, ini saya yang bisa segala-galanya, itu masih bisa dikatakan menduakan Tuhan atau menyekutukan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia yang ingin membenahi rohaninya, ya bagaimana caranya kita ini sudah tidak mengaku-ngakui bahwa semuanya yang bisa berbuat, siapa yang bisa berafal, dan lain-lain sebagainya, mutlak itulah hanya hidup. Ya, hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu. Dengan cara berpikir. Jika manusia ini masih mengimani Tuhan yang bisa disebut, yang bisa digambarkan, yang bisa diangan-angan, semuanya makhluk itu, berarti itu memang bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau serupakan oleh suatu apapun. Ya, bisanya ya hanya mengimani bahwa semuanya di dunia ini, semuanya di alam semesta ini, yang meliputi, yang menggerakkan, itu hanyalah Tuhan atau hidup. Tanpa adanya hidup, kita ini seperti patung, seperti wayang yang seharusnya tidak bisa bergerak. Ya, karena adanya Tuhan, makanya kita bisa bergerak. Nah, untuk itu, cara mengenalkan diri kepada diri kita sendiri adalah gimana caranya kita mengesahkan Tuhan. Seperti di Pancasila, Tuhan yang Maha Esa. Kalau di dalam Islam, kulhu Allahu ahad, harus bisa mengesahkan bahwa Tuhan itu ahad. Tidak bisa engkau jumlahkan karena Tuhan bukan makhluk. Semuanya yang meliputi, semuanya yang menguasai di alam semesta ini, baik di dalam dirimu, di luar dirimu, itulah hidup. Mudah-mudahan kita semuanya atau saudara-saudara bisa memahami siapa yang mengenal diri pasti mengenal Tuhannya. Saya minta tolong supaya engkau mengenal Tuhannya. Ini kita sebagai manusia yang seharusnya tidak hidup, seharusnya kita tidak ada. Ya, gimana caranya kita kembali kepada Sang Maha Pencipta? Tidak merasa hidup, tidak merasa ada. Lakukanlah dengan selalu berzikir, selalu mengingat kepada Tuhan, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
supaya kita kembali dan tidak menyekutukan Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan supaya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan sebuah pelajaran tentang kerohaniannya kita, khususnya untuk keluarga besar Persaudaraan Setia Literate. Janganlah sekali-kali kita manusia itu menyekutukan Tuhan, agar kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Untuk itu saya akhiri, dan sebelum saya akhiri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada yang tersinggung, sekiranya ada yang menganggap ini tidak benar, tapi tolong jangan gunakan akal, tapi gunakanlah hati nurani. Sementara itu saja yang perlu saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.